Ibrahim orang kaya raya dia. Wah, kaya raya pokoknya. Kalau orang-orang sekarang bilangnya wah sultan dia. Sultan. Kita kurban setahun berapa kali? Sekalinya kita berkurban langsung pakai 100 kambing apa cuman 1 kambing? 1 kambing. Ibrahim dalam sebuah kisah riwayat yang diceritakan, Ibrahim itu 25 unta, 100 kambing yang dipotong saban hari, kemudian hasil potongan hewannya dibagikan kepada warga sekitarnya Ibrahim. Saban hari 25 onta. Onta nih sekarang nih kalau gitu ya Civic second aja kebeli harganya onta 70-75 juta harganya tuh, yang cakep ya, yang cakep maksudnya yang dagingnya begitu penuknya, yang banyak dagingnya tuh harganya onta. 25 ekor unta dipotong secara cuma-cuma, artinya dikasih gratis dan nggak nunggu 10 Zulhijjah. Ya 10 Zulhijjah kan syariatnya Rasul tahun kedua Hijriyah, adanya penyelenggaraan syariat yang bernama Idul Kurban, Udhiyah. Rasul saat itu baru diturunkan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya langsung bilang 1 sapi silahkan 7 orang, 1 ekor kambing ya untuk 1 orang, kecuali Nabi menjadi kewajiban, lalu kemudian 2 kibas langsung yang dipotong sama Nabi. Ini Ibrahim beda ceritanya, anti mainstream Ibrahim. 1 hari 25 ekor onta dipotong, ditambah 100 ghanam, 100 syat, artinya adalah kambing, 100 ekor dipotong setiap hari. Karenanya akhirnya Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat, lalu kemudian mengatakan di hadapan para malaikat, "Ya malaikat, lihat itu Ibrahim kekasihku, Ibrahim hamba pilihanku. Ibrahim hambaku yang paling pokoknya habis-habisan dipuji, disanjung Allah, ditinggiin Ibrahim di hadapan para malaikat. Sampai malaikat sendiri hebat, keren, angkat topi dia, kalau kata kita angkat topi, salut sama Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah jadikan atau Allah angkat Ibrahim itu sebagai hamba pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Kekasihnya Allah, pendampingnya Allah. Kenapa? Pintar mengambil hatinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kasih itu yang dikeluarin sama Ibrahim. Sampai akhirnya apa? Malaikat dikata gini sama Allah, malaikat, kalau ente mau menguji coba lebih jauh lagi kepada Ibrahim dan dirinya serta kehidupannya, ane izinin ente 1 di antara ente turun ke bumi, uji silahkan atas izinku, kata Allah. Akhirnya 1 di antara malaikat yang begitu banyak dan sangat megah, mewah begitu tuh malaikat turun menyerupai seorang laki-laki, tubuhnya besar, badannya tegap, pokoknya badan proporsional katanya, badan yang proporsional. Turun ke bumi dalam rangka menyambangi rumahnya Ibrahim. Diketok pintunya Ibrahim. Kata Ibrahim, siapa di luar? Man anta fil kharij? Siapa ente di luar? Saya si musafir lalu, kata malaikat. Tapi Ibrahim belum tahu bahwa yang ada di luar rumahnya, yang baru aja ngetok pintunya rumah Ibrahim adalah seorang bukan seorang dong, makhluk Allah bernama malaikat. Iya sebentar, kata Ibrahim, dibukain. Iya mas, ada apa mas? Bahasa kita. Adakah Tuhan bernama Ibrahim? Betul, saya Ibrahim. Kok tahu? Mas siapa ya? Saya orang yang baru saja melintas di daerah ini. Oh artinya mas bukan orang sini, bukan akamsi, anak kampung sini. Bukan, oh pantes saya jarang lihat emas. Ada apa mas? Kalau betul Tuhan bernama Ibrahim, mohon maaf Tuhan, saya perjalanan non jauh di sana, dari mulai titik tolak saya menuju tempat ini dan melintas pada rumah ini.
Yang saya dengar itu adalah obrolan percakapan manusia dalam satu perkumpulan itu selalu membahasnya tentang dermawannya Ibrahim. Baik hatinya seorang Ibrahim, murah tangannya seorang Ibrahim. Oleh karenanya saya memberanikan diri, saya ingin tahu siapa yang namanya Ibrahim dan apa amalannya sehingga namanya harum diucapkan oleh masyarakat. Akhirnya Ibrahim bilang gini, ya kalau Mas nanya begitu ya saya nggak tahu deh. Kalau orang memuji saya, orang bilang saya dermawan, orang nilai saya murah tangan, suka nolong, gampang bantu. Wah itu biarin aja penilaian mereka. Tuh pakai dong prinsipnya Ibrahim. Ya enggak? Dipuji nggak tinggi. Ya enggak? Direndahin nggak ngerasa jadi keset. Sak bodoh orang mau kata apa? Sebab hidup kita berjalan ya tanpa harus ada tekanan dari kanan kiri, nggak akan mempengaruhi kehidupan kita sebenarnya. Betul nggak? Betul nggak? Hati anak sekarang go ahead aja udah. Sak bodoh deh kalau kata kita. Ya enggak? Itu gayanya Ibrahim. Mulai ini menguji malaikat. Malaikat mengujinya gimana? Bukan begitu Tuhan Ibrahim. Mohon maaf kalau perlu saya bertanya dan berkenan sampean jawab, silahkan jawab. Emang sampean kenapa sih kok bisa dibilang dermawan? Saya juga nggak tahu. Amalan sampean apa sih yang kira-kira bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar? Oh mungkin ini kali ya disebut oleh Ibrahim. Mungkin kali ya. Saya emang punya aktivitas yang saya lazimkan. Saya biasakan setiap hari 25 unta. Pokoknya keluar dari kandang saya. Saya suruh orang-orang suruhan saya untuk memotong lalu kemudian nyebarin daging-daging. Dan saya kasih cuma-cuma. Makan mereka semuanya. Unta 25 biji, 25 ekor. Untuk ghanamnya, untuk syatnya, untuk kambing. Ani keluarin 100. Setiap hari kata malaikat. Setiap hari. Nggak pernah libur tuh. Enggak. Pokoknya saban hari. Mulai mengujinya gimana malaikat? Nah itu maksud saya Tuhan Ibrahim. Mohon maaf ya Kang, udah maaf banget. Kalau sampai terus setiap hari kayak begitu, takut deh, khawatir deh. Nanti sekali waktu Anda temukan ada hari di mana Anda tidak sama sekali berinfak dan bersedekah berbagi yang model kayak begitu. Lantaran apa? Yang di kandang udah buras, tahu buras? Bedanya buras sama buras apa? Buras nggak enak buras, kalau buras enak kalau buras. Jadwalin kapan kira-kira buras? Insya ya, nektok dikit dong bang, ya lempeng banget ngajar. Jangan pakai lempeng-lempeng banget ngajar. Alhamdulillah. Jangan gak usah dianggap bercanda, anggap aja serius. Aneh takutnya lama-lama ente nggak bisa lagi kayak begini, bures yang ada begitu. Tahu nggak jamaah? Itu yang namanya Ibrahim saat itu masih memperjuangkan doa Rabbi habli minas shalihin. Belum dapat anak artinya. Saban malam Ibrahim masih doa terus. Umur 86 tahun masih doa minta keturunan. Sampaikan ke saudara-saudara lo yang usia pernikahannya baru 5 tahun, 6 tahun belum dapat anak. Dia bilang, ya Allah, sungguh berat ujian ini. Pret, Ibrahim umur 86 belum muncul Ismail. Belum ada tuh yang namanya anak. Masih doa Rabbi habli minas shalihin. Bayangin. Apalagi kalau yang laki bini sampai tunjuk batang hidung. Lu kali nih yang mandul nih. Sperma lu yang gak berkualitas. Tuh akhirnya laki bini. Jadi begitu tuh. Kadang-kadang ikut juga nih pengaruh apa pihak mertua sama orang tua begitu kan. Memang kalau keluarga sono katanya nggak subur-subur kalau keluarga kita. Pakai banding lagi. Dan untuk tipis tuh yang kayak gitu-gituan tuh. Hal keluarga tuh tipis tuh. Gak usah udah emang Allah belum percayain. Ntar kalau Allah pengen percayain juga dikasih langsung. Garis dua. Insya. Saat itu Ibrahim sedang memperjuangkan Rabbi habli minas shalihin. Jadi apa maksudnya? Psikologisnya agak sedikit terpicu emosionalnya itu Ibrahim. Kata-kata emosional bukan selalu diartikan dengan amarah, angkara murka ya. Jadi kesedihan itu muncul, mewarnai percakapan antara malaikat yang menyaru sebagai seorang laki-laki yang berbadan tegap dengan Ibrahim itu sendiri.
Akhirnya apa? Ibrahim kan ngomong di hadapan para malaikat, di hadapan malaikat. Apa ucapannya Ibrahim? Mas, ente baru kenal sama ane. Muka ente baru tampil di depan wajah ane sekali-kalinya, tapi ente udah berani untuk memberikan saran yang membuat saya surut. Semangat saya akhirnya kendor buat infak sodako. Ini asal ente tahu, saya belum punya anak. Saya kepengen banget punya anak. Jangankan kambing, jangankan ontak yang di kandang. Yang kalau Allah suruh perintah untuk saya sembelih, bagi-bagi, ya saya sembelih, saya bagi-bagi. Kalau aja Allah akhirnya kabulkan saya punya doa, bini saya yang ngandung, akhirnya bersalin, saya punya anak, Allah perintahin saya untuk saya sembelih anak saya bakalan sembelih anak saya. Kata Ibrahim. Ternyata ucapan itu yang dijadiin sebagai oleh-oleh di bumi dari malaikat nih. Kemudian dibungkus, dibawa ke atas ke Allah. Kan Allah yang berikan izin kepada malaikat untuk apa? Menguji coba. Ya Allah, ini ucapan daripada hamba-Mu yang katanya kau bilang jempol. Dilihat oleh Allah, oh ini ucapannya. Dijatuhin perintah itu oleh Allah untuk menyembelih anak. Tapi lihat, emang anti mainstream nih manusia Ibrahim. Rasulullah dapat dari mana itu kemuliaan itu? Dari Ibrahim alaihissalam, sulbinya Ibrahim. Ya kan? Dapatnya dari Hajar. Hajar keluar Ismail. Ismail keturunannya ada sampai kepada baginda Nabi. Dari Siti Sarah muncul Ishak, Yakub, 12 putranya itu Yakub, termasuk Yusuf. Ada Yahuda juga yang kemudian menggenerasikan faham Yahudinya, namanya Yahuda. Tapi dari generasi para nabinya Yusuf, Zakaria, Yahya, Isa. Pongkolnya dari satu, siapa dia? Ibrahim, Abul Anbiya, makanya bapak para Anbiya. Dari pongkol yang cakep menggenerasikan juga anak-anak yang cakep. La haula wala quwata. Memang karena anti mainstream akhirnya perintah itu jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu qala fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Aku tidur. Dalam tidur ada buahnya, ada mimpi. Mimpinya perintah untuk aku sembelih engkau wahai Ismail. Ismail, menurut engkau gimana? Apa pendapatmu wahai ananda sayang? Wahai bapakku tua lautan baktiku, wahai ayahanda yang menelurkan darah dan daging pada tubuhku, demi Allah, jika itu adalah perintah dari Allah dan tidak terkontaminasi dengan iblis punya kecohan, maka persiapkan keyakinanmu, jauhkan rasa ragu dan kebimbanganmu. Silahkan gesekkan golokmu di bagian leherku, sehingga nadifena ini ikhlas rela hatiku menjadi bayarannya. Artinya kerjain be, rela ikhlas kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lihat, babenya taatnya nggak ada ujungnya kepada Allah. Kendati pun harus mengorbankan anak. Ya Allah, Ibrahim kan dalam sebuah riwayat belum sempat gendong. Begitu lahir anaknya, begitu juga perintah Allah suruh tinggalkan Mekah, kemudian ke kota Madian untuk apa? Dakwah. Sehingga saat Ibrahim mau meninggalkan Siti Hajar dan Ismail, kan nanya Siti Hajar, mau kemana bang? Kok ninggalin kita? Gak digubris. Bang, kok ninggalin kita? Ini di tanah yang panas banget kayak begini, gak ada aliran sungai, gak ada pohon aja gak ada, mau dari mana buahnya? Kita mau makan apa bang? Gak digubris. Akhirnya pertanyaan Hajar yang terakhir kepada Ibrahim saat langkah itu lama-lama menjauh daripada Ismail dan juga Hajar, akhirnya bilang gini, apakah ini perintah dari Tuhanmu? Kata Hajar. Akhirnya berhenti tuh Ibrahim, baru noleh, iya, ini perintah dari Tuhanku. Kalau begitu lanjutkan langkahmu, sungguh Allah lah yang akan memberikan jaminan kehidupan kepada kami. Artinya makanannya, minumannya dan lain-lain. Makanya hentakan Ismail menjadi Zam-Zam. Dan Saudi saat ini semua apa aja buah-buahan yang ada dan tumbuh di atas muka bumi Allah di Saudi ada semuanya. Lihat keteguhan seorang istri, muncul Ismail.
Tuh lihat, akhirnya wafadainahu bidzibhin azim. Iya juga deh. Diambil juga tuh Ismail. Ya udah kalau memang begitu. Kan berarti anak cakep banget tuh punya jawaban demikian. Betul. Padahal nggak pernah ngasih didikan Ibrahim. Satu pertanyaannya. Yang ngebikin atau mempolakan, ngebentuk kepribadian Ismail sehingga punya jawaban demikian di hadapan orang tuanya, yakni Ibrahim. Kira-kira siapa? Ya Siti Hajar. Ini kita head to head. Kita antar mata nih, laki-laki semuanya nih. Kita laki cenderung lebih sedikit kebersamaan kita sama anak-anak kita. Betul nggak? Nah, itu yang tadi suaranya ketawa tuh. Lebih banyak tuh. Lebih banyak kebersamaannya kepada anak-anak kita. Lihat kepada siapa kita menitipkan anak kita saat kita nggak ada dalam rumah kita. Coba. Apakah bini kita udah seperti Hajar yang diharapkan oleh Ibrahim? Atau bini kita masih jauh dari kata Hajar zaman sekarang? Kan begitu. Sebab ini yang akan menjadi dorongan munculnya tabiat, watak, dan karakteristik daya tempur anak kita saat dia menghidupi dirinya dan juga tanggung jawabnya di masa mendatang. Paham nggak kira-kira sampai sini? Tapi nggak melulu soal perempuan. Oh, kalau begitu yang namanya ibu itu sekolahan pertama bagi anak, betul. Al-Madrasatul Ula lil abna. Tapi kadang-kadang sudah ada kemaksimalan dari seorang ibu yang mengantarkan anaknya dengan pendidikan yang baik, tapi tetapnya anak bandel. Gara-gara apa? Gara-gara bapaknya bawa duit haram dari luar rumah, berani banget dibawa masuk ke dalam rumah. Sehebat apapun seorang ibu, dia juga sang pendidik, dia juga sang pengajar, dia juga sang penanam, dia juga yang nantinya akan menjadi pemanennya. Tapi kalau dari bibitnya nggak bagus, asupannya dari sesuatu yang haram, hancur-hancur juga tuh anak. Nah, ini kolaborasi yang indah, tepat paduannya. Ibrahim tadi begitu, taatnya nggak ada ujungnya. Kalau kata anak sekarang, taatnya Ibrahim nggak ada obat, nggak ada obat. Anak sekarang bilangnya begitu. Sementara Hajar, masya Allah, keikhlasannya, kerelaannya, ditinggal. Bang Toyib kalah 3 kali lebaran. Nih, belasan tahun dalam sebuah riwayat. Tafsirul Quranil Azim oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Anak pondok bilangnya. Disebutnya 14-15 tahun lamanya Ibrahim nggak jumpa dengan Ismail anaknya. Begitu ngelihat tiba-tiba udah gede Ismail. Yang sekiranya bisa ikut bersama-sama berusaha dengan ayahandanya. Artinya udah remaja. Siapa nih? Ismail. Dapatnya dari seorang Hajar. Ya, masya Allah. Dan dari Hajar Ciamat ya. Dan kalau ceritanya begitu, kan aslinya kan dapatnya dari Siti Sarah. Siti Sarah yang pertama tuh, ya kan? Makanya doanya itu, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Belum dapat dari Siti Sarah. Nggak taunya Siti Sarah merasa nggak enak sama Ibrahim. Mungkin ya, mudah-mudahan tepat kali ini, mudah-mudahan. Kalau salah mohon dimaafkan. Tapi saya juga nggak memandang ini sebagai cara saya merendahkan Siti Sarah, enggak. Setiap para nabi-nabi Allah pasti dibuahkan oleh Allah pendamping yang baik, kecuali dalam Al-Quran, kecuali istri Nabi Nuh dan istri Nabi Allah Lut alaihi wassalam. Ya. Sepertinya kalau kata anak sekarang bilang agak introvert jadinya. Siapa nih? Siti Sarah. Kenapa? Ngomongnya begini ke Ibrahim. Bang, abang kan seorang nabi. Sementara kelaziman seorang nabi itu harus memiliki keturunan, anak laki-laki. Untuk apa? Melanjutkan nilai dakwah yang diberikan oleh Allah untuk Islam dan juga untuk umat Islam. Sementara saya belum membuahkan untuk abang, bang. Di pojok sono RW paling ujung ada yang namanya Hajar. Hajar orangnya jempolan. Perempuan dulu dia pernah sekali-kali bantu-bantu di rumah kita. Orangnya solehah deh. Kita main-main yuk silaturahim, dibawa deh tuh. Nah laki dikatanya suruh silaturahim kan udah iya aja. Ibrahim iya. Ya udah ayo. Sampai di sono nggak taunya beda lagi ngomongnya nih Siti Sarah. Siti Sarah bilang ke hadapan Hajar, kalau Mbak nggak berkeberatan, saya menginginkan untuk Mbak bisa mengandung dari benih suami saya. Maksudnya apa? Mbak mau nggak diperistri, dipersunting oleh suami saya?
Saat itu yang hukum bukan yang ingin mempersiapkan jawaban, bukan Hajar, tapi yang akhirnya jadi salah tingkah ya Ibrahim. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Jawab dulu, paham nggak? Jangan ngayal dulu, jangan. Ini cerita cuma ada di Ibrahim nih, ya. Ya Allah, ini cuma Ibrahim yang begini punya Siti Sarah. Jangan dulu, lo mah gitu sih. Jadi saat ditanya oleh Siti Sarah, jawaban itu ditunggu karena Siti Sarah. Apa jawaban Hajar? Tapi yang jadi salah tingkah kikak-kikuk begitu kan Ibrahim gitu. Nggak tahunya kemari mau diamprokin kok sama perempuan yang ini. Nggak pakai ditanya. Kalau abang mau kan bersih. Nggak pakai ditanya. Begitu Siti Hajar bilang katanya, jika tidak merusak keutuhan daripada kehidupan rumah tangga Anda berdua. Akhirnya jadi. Makanya keluar Ismail. Kata orang benar. Kalau satu belum ada, dapatnya insya Allah dari dua. Begitu dua ngandung nih Hajar. Ada Ismail keluar. Nepa. Siti Sarah akhirnya juga ada Isa. Oh ternyata begitu caranya. Tuh ngayal lagi. Kan nggak bilang, maksudnya ini cerita cuma ada di Ibrahim, Siti Hajar, Siti Sarah begitu. Jadi katanya pancingan. Insya ya diterusin juga nggak enak, mukanya udah pada senyum-senyum. Kecut mukanya jadi beda senyumnya gitu. Ya Bang Meti ya. La haula wala quwata illa